Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bangkitkan subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya mau bahas itu ngejelimet mumet supaya tidak ada lagi argumen manusia. Banyak orang bilang jangan membunuh. Ya, orang taunya kalau membunuh ngerampok, ngebegal itu atau ngerampok, bunuh KDRT, bunuh istri. Orang anggapnya kalau ambil golok bunuh orang itu udah selesai. Padahal orang nggak nge kan. Berapa banyak umat Kristen yang aborsi. Nah, itu dia sudut-sudut membunuh dalam sudut yang lain. Aborsi itu membunuh. Anda kalau nggak bertobat, Anda harus mempertanggungjawabkan loh. Loh, Anda kan selalu kalau Anda mencuci Tuhan, saya kemarin sudah mencuri, sekarang saya sudah dibaptis menjadi murid-mu Tuhan dan saya tidak akan mencuri lagi kan begitu. Anda tapi kan pernah nggak ada orang berdoa, Tuhan aku sudah pernah aborsi? Nggak pernah. Jarang dengar. Eutanasia, suntik mati itu membunuh. Perang itu membunuh. Membenci itu membunuh. Nah, jadi sudutnya tuh banyak. Jadi jangan bilang ambil golok bunuh orang begitu. Enggak. Sudutnya banyak yang namanya membunuh itu. Nah, di dalam kecuali karena zina dan perceraian ini sudut saya mau bahas sudutnya menyeluruh supaya manusia tidak punya argumen lagi. Dia mau ke sana, mau lari ke sini, mau sini, saya cegat semua dia. Pikirannya, mau ke sini, enggak, sini kan begini Pak. Kalau kasusnya begini Pak, gini Pak, sudutnya banyak gitu, kasusnya banyak. Nah, langsung kita halaman 3, manusia berniat kuat cerai. Karena selalu berlindung pada kata-kata semua manusia berhak bahagia. Dari perceraian, dia mau minta dimaklumi dirinya. Karena saya tidak bahagia dalam perkawinan saya. Jadi saya harus berbahagia, makanya saya harus cerai.
Saya tidak bahagia karena apa sih? Karena KDRT. Saya tidak bahagia karena apa sih? Karena dia zina, Pak. Saya nggak bahagia karena apa? Saya miskin. Saya tidak bahagia karena tiap hari cekcok terus, Pak. Nah, kan, udah nggak ada kecocokan lagi. Cerai. Nah, sebenarnya dari dasar semua manusia berhak bahagia inilah, maka timbul kemarin saya baca di satu grup, itu pendeta yang bikin. Dia bilang, gimana kalau orang, gak tahu bisa dia bisa bahas itu lagi tuh di grup itu. Kalau sudah bercerai, terus nikah lagi. Terus pasangannya juga sudah nikah lagi. Gimana solusinya? Apakah pasangannya harus ditinggalkan? Kalau udah punya anak-anaknya dilepas atau gimana? Dia bilang, kalau sudah cerai, terus Anda sudah menikah lagi, maka yang diperlukan adalah suami istri bertobat dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Ada celah hukum nggak di sana? Kalau kasusnya dibikin seperti itu. Itu pendeta yang posting itu di satu grup Adventist nggak salah. Kalau dia penyerungan, dia bilang, kalau sudah cerai terus kawin lagi, tidak mungkin pasangan kita lepas, kita tinggalkan, dia bilang. Karena sudah nikah, udah punya anak. Jalan satu-satunya solusinya ada suami istri ini kita harus bertobat. Minta pengampunan Tuhan supaya perkawinan tetap bisa dilanjutkan lagi. Menurut Anda, kalau dibikin kasusnya seperti itu, di dalam hukumnya Tuhan ada celah nggak? Ada celah nggak? Adanya celah manusia gitu, bisa masuk gitu. Saya langsung saya komenin. Pertama adalah hukumnya sudah jelas. Sebarang siapa menceraikan istrinya dan menjadikan istrinya berzina dan kawin dengan perempuan lain, statusnya apa? Zina. Dan istri yang menceraikan suami, kan hukumnya sama. Suami istri yang menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, maka dia telah berbuat zina. Jadi mau laki-laki atau perempuan yang menceraikan sama aja. Pokoknya sekawin lagi statusnya zina. Saya bilang, Alkitab bilang, jikalau memang bercerai, maka dia harus tetap dalam keadaan kondisi seperti itu atau berdamai dengan istrinya, dengan suaminya. Di mana ada celahnya kawin lagi, cerai terus kawin lagi, terus minta ampun. Status Anda, keadaannya adalah berzina, terus minta pengampunan tapi berbuat zina terus gimana? Loh, sejak pernikahannya belum lepas artinya tetap berzina. Jadi ntar malam bersetubuh, Tuhan ampuni persinaanku. Ntar malam bersetubuh lagi mesti nggak bisa, ini masa status zinanya belum lepas. Kalau boleh cerai terus sudah terlanjur kawin lagi terus minta ampun sama Tuhan, dengar nih. Ini artinya ada celah hukum. Di dalam KUHP, kitab undang-undang pidana juga dalam Indonesia, kalau ada celah hukum, pengacara buru-buru cari celah hukum supaya kliennya ini bisa bebas dari dakwaan kesalahan. Karena ada celah hukum. Ada celah nih. Dia bisa dibikin seperti kasus kita bikin seperti ini, Pak. Supaya Bapak bisa bebas. Minimal hukuman cuma setahun atau 6 bulan. Jangan sampai 4 tahun. Dia ada celah hukum. Pengacara secara manusia aja begitu. Kalau ada celah hukumnya dia masuk di sana. Pertanyaan saya, kalau manusia mungkin bikin undang-undang bisa nggak atau hilaf atau nggak terpikir gitu. Akhirnya membuat nih ada celahnya gitu. Bisa masuk nih. Pertanyaan saya, apakah Tuhan bikin undang-undang peraturan sampai Tuhan, saya hilap, saya lupa, nggak terpikir manusia bisa bertobat dalam perzinahan. Apa mungkin Tuhan itu bikin hukum lengah gitu, lalai, nggak dia, gawat nih, tambah peraturan baru kata Tuhan, lupa Tuhan. Nggak bisa, udah undang-undangnya sudah rapet. Laki-laki menceraikan istrinya, kawin lagi zina. Istri menceraikan suaminya, kawin lagi zina, udah rapet. Masih mau manusia bilang, kan udah cerai Pak. Ya Tuhan, iya dikasih lagi. Kalau memang sudah bercerai, dia harus dalam keadaannya demikian atau berdamai dengan suami itu. Tuhan tahu ini mau ditutup nih. Makanya Tuhan tahu, lu mau lari kemana? Saya sudah bikin peraturan yang undang-undang.
supaya kamu gak bisa lari kemana-mana. Terus pendeta bikin postingan bilang kalau sudah keburu kawin lagi, kan gak mungkin istri kita ceraikan. Maka jalan satu-satunya adalah bertobat, minta pengampunan Tuhan supaya perkawinan kedua bisa diteruskan. Dalam hati saya, wah ada celah nih. Nanti manusia udah pikir, sebelum cerai dia sudah ancang-ancang. Karena ada celah hukum, dia udah rencana. Saya cerai, istri saya zina. Dia selingkuh sama tetangga saya ceraiin, saya kawin lagi. Habis kawin, Tuhan ampunilah saya. Kan dia sudah rancang dulu. Karena ada celah hukum. Udah nangkap belum? Nangkap nih? Coba ya. Tadi di pendeta bilang, kalau sudah keburu kawin lagi, jalan satu-satunya tidak mungkin istri yang kedua kita ceraikan. Maka kita harus minta bertobat dan minta pengampunan Tuhan supaya perkawinan kedua bisa diteruskan terus kembali. Kalau gitu nanti, kalau memang ada celah seperti itu, nanti manusia itu pinter. Suami saya berzina, saya ceraikan dia. Nanti bulan depan atau tahun depan saya kawin lagi. Udah punya anak, buru-buru, Tuhan saya bertobat, ampuni loh Tuhan. Jadi dia sudah rancang. Karena ada celah. Bahaya loh saya kasih. Tuhan, kan saya sudah minta ampun Tuhan. Walaupun saya dengan istri baru saya anaknya udah 3 Tuhan. Anaknya istri yang suami yang pertama anaknya 2, anak istri suami kedua anak ketiga Tuhan. Apalagi kayak artis, 1 suami 1 anak Tuhan. Nanti saya bertanya, itu artinya ada celah, ada celah dia bisa masuk, dia bisa rancang itu. Dia buang istrinya, dia tahun depan dia kawin lagi, habis kawin dia punya anak, langsung dia Tuhan aku bertobat dan ampun itu. Kalau gitu enak dong. Semuanya bisa begitu nanti. Dirancang masa sengaja. Karena ada celah hukum. Ya kan? Itu kan dasar juga semua manusia berhak bahagia. Ya kan saya kawin lagi kan bahagia. Saya daripada saya sama istri saya cecok terus, nggak akur lagi, istri saya bawel benar, saya cerai atau dari zina, saya udah nggak mau lagi, udah bekas orang. Dia banyak alasannya. Nanti dengan alasan apapun manusia bisa cari celah. Di dalam hukum undang-undang, kalau nggak bertanya-tanya pengacara setiap undang-undang KUHP-nya Indonesia, itu kalau sampai di persidangan, itu pengacaranya dia cari celah hukum. Supaya kliennya bisa bebas, saya kasih tahu. Karena memang aturan yang dibuat oleh manusia tidak rapat dia. Ada lobang-lobangnya. Kalau Tuhan nggak bikin peraturan undang-undang, nggak ada lobang. Mau cari kemana semuanya udah ditutup semua sama Tuhan. Lu mau berbuat apapun, gua tutup semua. Nggak bisa, Tuhan kok lengah. Tuhan bisa hilap, itu manusia. Tuhan nggak bisa hilap. Makanya ada bunyinya, Tuhan adalah tempat kesempurnaan. Tetapi manusia adalah tempat hilaf dan salah. Tuhan gak bisa hilap, saya kata, oh lupa saya bikin peraturan. Gak bisa, dia gak bisa begitu. Dia sudah tutup semua celah perilaku manusia. Dia udah tahu manusia ini serupa dengan dia. Bisa cari-cari celah dia. Di mana celahnya bisa masuk. Manusia itu paling pintar. Oke. Seperti semua manusia berhak bahagia. Bahagia seperti apa yang dimaksud manusia? Kalau kaya aku bahagia. Ternyata banyak orang kaya stres. Katanya udah kaya, udah seneng. Kalau nikah, aku bahagia. Ternyata abis nikah malah menderita. Namanya kan adaptasi. Selesai ya? Nah, ini satu. Kita sambung lagi yang baru. Setelah nikah, katanya nggak bahagia. Kenapa? Abis nikah 10 tahun nggak punya anak kan dia nggak bahagia ya. 10 tahun nikah nggak punya anak itu nggak bahagia. Fotokopi yang baru. Fotokopi yang baru. Ada nggak? Fotokopi yang baru. Itu di belakang. Ada. Yang baru fotokopi. Dia di staples 3 lagi. Staples 3. Yang lama sudah selesai. Ambil yang di bawah tuh. Ambil lagi yang baru. Sudah saya staples 3 lagi. Ada? Di bawah tuh masih ada? Caca belum pegang. Ya. Nah. Kalau saya kaya, saya bahagia.
Ternyata kaya juga nggak bahagia, hidupnya sendiri katanya. Terus kawin deh. Kalau kawin saya bahagia. Ternyata terjadi adaptasi, cekcok terus. Paling pol KDRT, zina, kan menderita itu. Katanya kan bahagia. Terus katanya kalau kawin 10 tahun nggak punya anak, nggak bahagia. Makanya kalau punya anak aku bahagia. Ternyata setelah punya anak ngeluh terus. Dari biaya sekolahnya sampai anaknya susah dibilangin. Banyak loh kalau emak-emak aji-aji kalau lagi stres ngurus anaknya ngoceh. Anakku begini-begini, anakku gitu-gitu. Nah, dia suka cerita anak, diburuknya anaknya. Nah, kan artinya dia tidak bahagia, katanya punya anak bahagia. Nih yang namanya mau bahagia nih. Waktu masih gadis dan bujang, kan mau bahagia kan? Disuruh jadi biarawan atau biarawati supaya tenang dan bahagia, dia nggak mau. Kan mau bahagia. Kalau kaya tidak bahagia, nikah tidak bahagia, punya anak nggak bahagia, makanya otomatis dari awalnya kita perbaiki, benar? Sebelum nikah, jadi masih gadis dan bujang, disuruh jadi biarawan atau biarawati supaya hidupmu tenang dan bahagia, ternyata manusia tidak mau. Pengennya punya pacar dan nikah. Loh, ini gimana sih? Katanya kan disuruh maunya bahagia. Saya sudah kasih solusi ATM loh. Waktu nikah, waktu bujang jadi biarawan dan biarawati, hidup tenang dan bahagia. Kalau kau hidup sendiri kan nggak ada yang bikin kau menderita, benar? Kalau kau nggak kawin kan kau nggak menderita. Kalau nggak punya anak kan kau nggak ngurus anak, nggak didik anak capek-capek. Kan saya kasih solusi. Waktu masih bujang dan gadis, jadilah biarawan dan biarawati supaya hidupmu tenang dan bahagia. Tapi ternyata nggak mau dia sebahagia yang seperti itu. Pengennya punya pacar dan nikah. Oke. Saya kasih lagi solusi kedua. Saya kasih solusi kedua. Oke, katanya waktu nikah punya anak nggak bahagia, akhirnya cerai. Oke, cerai ya. Dia kan mau kembali lagi jadi jomblo lagi. Waktu bujang dan gadis kan jomblo. Waktu jomblo disuruh jadi birawan nggak mau. Maunya kawin dan punya pacar. Oke. Sekarang udah kawin, dia bilang saya nggak bahagia dalam perkawinan saya cerai. Cerai, hidup sendiri, jomblo dong. Jomblo lagi nih, supaya hidup tenang dan bahagia. Oke. Setelah cerai, jadi duda atau janda, disuruh jadi biarawan atau biarawi, tetap nggak mau. Minimal kalau nggak masuk jadi biarawan, hidup jomblo sendirilah. Tetap nggak mau, pengennya kawin lagi. Maunya opo kalian ini sebenarnya? Hah? Kan saya udah kasih solusinya. Kalau mau tenang dan bahagia, pertama jangan kawin. Waktu gadis dan bujang. Oke, Pak, saya sudah pengalaman, saya cerai, Pak, udah kawin. Oke, saya kasih solusi. Setelah kau jadi janda dan duda, jangan kawin lagi. Supaya hidupmu tenang dan bahagia. Ternyata dia nggak mau. Dia mau kawin lagi. Tuh ujung-ujungnya kan apa, Pak? Tidak tahan bertarak. Urusannya itu memang. Saya udah bilang urusan persinahan tuh urusannya itu. Kalau Anda mau tenang bahagia ya udah bercerai, jangan kawin lagi dong. Atau waktu udah masih gadis dan bujang jangan kawin. Supaya tenang dan bahagia, yang tidak ada orang yang menyakitimu. Ternyata masih bujang dan gadis pengen kawin, nikah, setelah cerai dia mau kawin lagi. Bahagia yang seperti apa dicari manusia? Kan manusia ini terlalu banyak ininya, argumennya banyak, Pak. Argumennya banyak, tapi hanya keceblos sendiri dia. Apakah karena kawin lagi manusia bisa bahagia? Nah, kan habis cerai jadi janda duda pengen kawin lagi. Untuk mencari apa yang namanya kebahagiaan. Oke. Apakah setelah kawin lagi bahagia? Nah, kita cari lagi sampai berhenti. Perjalanan hidup manusia biar kita bikin ngejelimet, Pak. Dari bujang dan gadis sampai janda kawin lagi sampai dia pengen kawin lagi, Pak. Biar kita telusuri kehidupan manusia, biar mumet kalian semua. Ya, itu kehidupan manusia. Kita ikutin aja maunya. Dia kan mau ujung-ujungnya kan yang dicari bahagia kan. Nah, kita urutin dari dia bujang dari gadis sampai dia kawin, cerai jadi duda dan kita terus sampai dia mau kawin lagi. Biarin aja kita urutin aja urutannya ya. Apakah karena kawin lagi manusia bisa bahagia?
Yang terjadi adalah sebenarnya mengulang penderitaan yang sama. Karena apa? Ya namanya adaptasi karakter lagi, sifat lagi. Yang kemarin 10 tahun, anggap 5 tahun gak cekcok karena nggak sesuai karakternya, sama buruk anggaplah. Oke, kawin lagi, ternyata kawin lagi cekcok lagi. Kenapa? Adaptasi lagi, belum menemukan titik bahagia, belum sampai loh titik bahagianya karena masih adaptasi lagi di kalau kawin lagi. Oke, terus jika kawin lagi dan mendapat jodoh yang baik, tidak KDRT, itu semua gini. Sebagian orang habis dia cerai, dia kawin lagi, dia menemukan laki-laki yang baik. Ada lagi laki-laki setelah cerai, dia bertemu dengan janda lagi, ternyata waktu dia kawin sama janda yang ini baik. Kan ada gitu, Pak. Akhirnya manusia tetap, nah kan aku berhak bahagia, sekarang aku menemukan jodoh yang baik. Yang kemarin buruk, makanya saya buang. Saya berhak bahagia, saya mau bahagia sama yang baru. Oke. Itu semua karena ketemu orang yang kebetulan karakternya agak baik. Tapi masalahnya adalah status perkawinan kedua ini adalah perzinahan. Oke, saya menemukan laki-laki yang kedua baik, nggak KDRT lagi. Saya menemukan istri yang kedua, janda ini baik. Tidak seperti yang pertama. Oke, anggap itu karena bukan karena dia bisa alasan gini. Nah, istri kedua saya adalah jodoh dari Tuhan yang kami dipertemukan di ini. Yang janda juga bilang, laki-laki yang kedua ini, suami saya yang kedua ini adalah jodoh yang dari Tuhan yang kami dipertemukan di ini. Karena apa? Dia merasa dapat jodoh yang baru ini karakternya agak baik. Kan tongin toh, jong banyak orang banyak sifat. Nah, kebetulan ketemu yang kedua yang baik. Tapi ada juga orang yang nikah suami pertama, suami kedua, suami ketiga, suami keempat, empat-empatnya nggak baik juga ada. Buktinya satu suami, satu anak, cerai kawin lagi. Satu suami, satu anak. Suami kedua dapat anak, cerai lagi. Suami ketiga kawin, punya anak, kawin lagi. Suami keempat kawin lagi, punya anak, cerai lagi. 4 kali cerai. Jadi belum menemukan yang baik deh. Tapi anaknya brojol udah 4, mukanya beda-beda, lain bapak. Ibunya satu. Ini perilaku manusia memang top markotop memang. Ya. Tapi permasalahannya adalah status perkawinan kedua ini adalah persinahan. Jadi sebenarnya manusia sulit untuk mengendalikan ketertarikannya akan lawan jenis, yaitu cinta eros. Semua karena dorongan birahi. Jadi sebenarnya manusia itu paling sulit apa? Mengendalikan ketertarikannya kepada lawan jenis. Jadi sebenarnya satu masalahnya, tidak tahan bertarak atau cinta eros. Permasalahan adalah cinta eros. Nah kemarin di grup ada yang bikin renungan, nggak tahu renungan dari mana, dia share ke grup Antropos, dia bilang kita kalau mencintai orang jangan terlalu dalam, karena dia bilang kalau terlalu dalam, dia bilang samudra bisa terjadi ombak yang besar. Kalau mencintai seseorang lebih jangan terlalu dalam, dia bilang, karena ombak lautan yang besar itu bisa terjadi ombak yang besar, jadi kau tenggelam nanti. Jangan terlalu dalam. Dia kalau orang cinta terlalu dalam kan dia kalau pisah kan menderita bener Bu ya. Kalau terlalu cinta dia bucin dia orang bilang. Tapi saya bilang itu tidak bisa diperlakukan dikasih filia, dikasih storge, nggak bisa. Kasih filia itu terhadap sesama itu bisa diterapkan. Dikasih erosnya yang maksudnya nggak bisa. Jadi itu bisa diterapkan dikasih filia dan dikasih storge dan dikasih agape. Tapi dikasih eros nggak bisa, saya bilang. Coba, kalau Anda tidak mencintai suamimu dengan sedalam-dalamnya, dan istri tidak mencintai istrinya sedalam-dalamnya, apa yang terjadi?
Dia bilang kan janganlah mencintai seseorang sedalam-dalamnya karena lautan bisa terjadi ombak yang besar. Nah saya bilang itu hanya bisa diterapkan dikasih filia, storge, dan agape. Di cinta eros nggak bisa. Coba kita terapkan di eros ya. Kalau suami tidak mencintai sedalam-dalamnya istrinya dan istrinya tidak mencintai sedalam-dalamnya kepada suaminya, apa yang terjadi? Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tak seorang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau kekasih gelapku. Artinya, namanya suami cintanya nggak dalam, akhirnya dia mencintai kekasih gelapnya ya sedalam-dalam hatiku. Nah, bahaya kan? Bahaya, saya kasih tahu. Dicinta eros tidak bisa berkata kau tidak mencintai sedalam-dalam. Cinta eros itu harus sedalam-dalamnya. Kalau kurang dalam, itu lagu tuh terjadinya. Meskipun engkau kekasih gelap. Artinya dia bisa ada kekasih gelap yang mencintaiku sedalam-dalamnya. Bisa dibuang istrinya nanti. Eros susah. Dia tidak boleh ada pembanding. Di cinta eros tidak boleh ada pembanding apapun. Termasuk siapa? Termasuk siapa pembandingnya? Di cinta eros tidak boleh ada seorang pun jadi pembandingnya. Baik pihak istri, baik pihak laki-laki. Tidak boleh seorang pun yang boleh ada pembandingnya. Termasuk siapa? Termasuk Tuhan. Kalau cinta erosmu ada pembandingnya, akan ada penderitaan di dalamnya. Termasuk Tuhan. Tuhan tidak boleh ada pembanding di cinta eros. Gila gak? Kok sampai begitu Pak? Iya, karena cinta eros itu gila itu sedalam-dalam hatiku. Ku mencintai. Manusia punya cinta eros yang ruangan itu tidak boleh dimasukkan oleh siapapun, termasuk Tuhan. Dan cintanya Tuhan juga tidak boleh seorang pun apapun yang bisa menggantikan ruangan Tuhan. Jadi punya ruangan masing-masing. Pernah dengar kesaksian seperti ini? Saya sudah kaya, istri saya cantik, saya pengusaha yang sukses, saya sudah pergi ke seluruh dunia di lima benua. Tapi ada yang kosong di dalam hatiku. Waktu saya ada seseorang yang memberitakan Kristus kepada saya. Lalu saya percaya Kristus dan dibaptis. Sekarang saya merasa hidup saya sukacita sekali. Nah kalau dia kaya, masa gak bahagia sih? Punya istri cantik, masa gak bahagia? Seluruh dunia dia sudah pernah pergi, masa gak bahagia? Ternyata dia bisa saksi. Tapi dalam diri saya ada sesuatu dalam jiwa saya yang kosong. Gak tahu itu apa. Itulah namanya ruangan Tuhan. Nah, kalau? Nah, jadi ngerti nih, itu ruangan Tuhan. Dan manusia siapapun tidak bisa masuk. Gak bisa masuk. Kalau kau di ruangan Tuhan kau membanding masuk si Mamon, gak bisa kan? Kau mau menyembah Allah apa menyembah Mamon, ya kan? Nah, ya kan? Waktu kau membandingkan ke siapapun lah pokoknya di ruangan ini gak bisa dia. Itu ruangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa isi. Dan ada di manusia ada namanya ruangan cinta eros. Tuhan gak boleh masuk di sana. Kalau kau membandingkannya sesuai dikasih eros dengan Tuhan, ada yang menderita. Coba tes. Tes kalau nggak percaya. Jadi setiap istrinya bilang, Mas, aku cinta kepadamu, tapi saya lebih mencintai Tuhan. Coba lo. Suami jawab gitu. Kan kamu merasa dibandingin. Lu cinta sama gue apa-apa Tuhan. Apa-apa Tuhan. Ini saya ini opo saya ini. Dia nggak bisa. Nggak boleh dibanding apapun. Oke. Sekarang suaminya bilang sama dia, sayang, aku cinta padamu sedalam-dalamnya. Enggak. Saya lebih cinta Tuhan Yesus. Apa gimana perasaan? Terus saya ini sebagai suamimu, sebagai apa? Dikit-dikit Tuhan. Ya, saya kan melawan Tuhan nggak sanggup.
Dia lebih sempurna, saya nggak sempurna. Saya mau dibandingkan dengan Tuhan, saya nggak sanggup. Lah, pasti salah satu akan menderita. Ruangan ini, cinta eros, tidak boleh seorang pun boleh masuk. Ruangan Tuhan punya ruangan sendiri. Coba nggak percaya, boleh uji. Mulai besok, kalau Mas Ades, kamu cinta sedalam-dalam, saya lebih cinta sama Tuhan. Coba dijawab begitu, coba. Ngenes nggak hatimu? Ruangan kamu tuh diambil sama Tuhan. Ruangan kasih itu diambil sama Tuhan. Wah, ayo coba. Kalau selalu jawab pasangan seperti itu, ruangan kasih erosmu tuh diambil sama Tuhan. Ngenes kok. Saya kasih tahu, dua ruangan ini tidak boleh seorang pun yang masuk. Ruangan Tuhan punya ruangan Tuhan, ruangan eros punya kasih eros. Dan baca yang benar. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, mengasihi anaknya perempuan, mengasihi ayah ibunya lebih dari aku, dia tidak layak bagiku. Apa yang hilang? Kata-kata apa yang hilang? Yang kurang. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, barang siapa mengasihi anaknya perempuan, barang siapa mengasihi ayah bapak ibunya lebih dari aku, dia tidak layak bagiku. Apa yang kurang sana? Saya sudah sebut 4 orang. Barang siapa mengasihi anaknya perempuan, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, barang siapa mengasihi ayah ibunya, dia tidak layak bagiku. Ada satu yang kurang. Apa? Masih bingung. Barang siapa mengasihi istrinya lebih daripadaku, nggak ada. Kan saya sebut 4, masa enggak sih? Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, barang siapa mengasihi anaknya perempuan, barang siapa mengasihi ayahnya, barang siapa ibunya, dia tidak layak bagiku. Ada yang kurang. Ya. Barang siapa mengasihi suaminya lebih daripadaku, dia tidak. Oh, nggak boleh Tuhan ya. Udah cerai Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Ada yang hilang dari 4-nya, ada yang hilang. Suami istri nggak disebut. Enggak kan? Enggak kan? Saya sudah sebut 4 orang loh benar. Ini ngejelimet mumet nih. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, barang siapa mengasihi anaknya perempuan, barang siapa mengasihi ayah ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak membenci ayah ibunya, barang siapa tidak membenci anaknya laki-laki, barang siapa tidak membenci anaknya perempuan, dia tidak layak bagiku. Tidak ada. Barang siapa membenci istrinya, atau barang siapa tidak membenci suaminya. Kata-kata itu nggak ada. Nggak ada ya. Awas. Ruangan eros-eros. Ruangan Tuhan-Tuhan. Kau campur aduk, siap-siap menderita. Jangan campur aduk. Memang ada, kita bilang, kita harus mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Benar. Kalau kondisinya, ya, satunya agama Kristen, satunya agama lain. Mau nggak mau, kalau kau pilih Kristus, tiba-tiba kau bertobat percaya Yesus, otomatis mertuamu pasti nggak suka, kau diusir karena kau pindah agama, benar. Nah, itu baru bisa. Kau harus memilih Tuhan daripada kau tetap di agama B, C, D, E. Itu bisa. Tapi kalau di dalam Kristen, sudah dua-duanya Kristen, kasih eros punya ruangan masing-masing. Jangan campur aduk. Karena kalau orang Kristen kawin dengan agama BCD kan tidak terikat hukumnya. Benar? Kalau dia mau bercerai, biarlah dia bercerai. Ada ayatnya. Tapi kalau sama-sama Kristen, kasih eros jangan coba-coba ditukar-tukar sama ruangan Tuhan. Ruangan Tuhan, ruangan eros. Karena kan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada nggak perintah untuk sama Tuhan? Terus dia bilang, barang siapa menceraikan istrinya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terus Tuhan tambahin, kecuali aku yang memisahkan. Ada nggak tulis begitu? Tuhan aja nggak berani loh. Nggak bikin peraturan itu.
apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ada tambahan, kecuali aku Tuhan yang menceraikan. Ada nggak begitu? Nggak ada. Tuhan aja nggak bikin peraturan itu. Dia tahu bahaya ini kata Tuhan. Tuhan bukannya nggak berani. Apapun bisa dia lakukan. Cuma dia adalah naturnya, kodratnya hukum. Ngerti peraturan. Ini bahaya. Nggak boleh bikin. Harus bikin-bikinnya seperti ini. Perintahnya seperti ini. Dia sudah atur semua dengan kebijaksanaannya. Kalau sampai dia berkata, kecuali aku yang menceraikannya. Waduh. Kalau ada kata itu bahaya nggak kira-kira Pak? Nanti orang bisa bilang, kamu zina. Hanya Tuhan yang boleh ceraikan. Aku mau cerai, Tuhan yang suruh. Celah lagi manusia. Ya kan? Makanya peraturan itu tidak ditambahkan. Tuhan bahaya. Tuhan aja tidak mau kasih peraturan kecuali aku yang menceraikan. Nggak boleh ditambahkan peraturan itu, bahaya. Besok suami dan istri mau cerai, dia bilang Tuhan yang suruh. Kan kecuali Tuhan yang boleh katanya. Tuhan aja nggak sampai hati bikin peraturan menceraikan suami istri. Satu dia eros. Mereka bukan lagi dua tetapi satu ehad. Kalau dikoyak itu mati dia. Makanya ke dalam bahasa Mandarin dikatakan begini. Suami dan istri ibarat dua bunga dengan satu tangkai. Kalau dipisahin mati nggak? Mati. Dua bunga dengan satu tangkai. Suami istri kata Papa Tiongkok adalah bagaikan dua bunga dengan satu tangkai. Tangkainya satu. Coba dipisahin bunganya. Mati. Coba kalau ada bunga, yang satu tangkai kamu pisahin dia bunganya. Mati dia pasti salah satunya. Langsung dia bilang Tuhan jahat dia bilang. Dipisahin kita. Oke, udah berapa menit? Ayo. Udah berapa menit? Oke, sampai sini dulu ya. Sampai kita bahas suami dan istri bagaikan dua bunga dengan satu tangkai. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Berikan kami tubuh yang sehat walafiat Tuhan, seperti firman-Mu bahwa kalau kami taat dan mendengarkan perkataan-Mu, maka Engkau akan menjauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan. Seperti yang pernah Kau timpakan di Mesir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dengan tubuh yang sehat kami dapat kumpul lagi dan melanjutkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. وكذا